Iblis iku sadurunge duwe jeneng iblis iku iblis iku ngibadahe 80.000 tahun. Iblis itu beribadahnya 80.000 tahun. Iblis iku makhluk kang den damel dening Gusti Allah saking Banul Jan, ya iku saking golongan jin, digawe saka geni yang tidak berasap, diciptakan dari nar, api, tapi api yang tidak berasap. Inilah jin Banul Jan. Ini pertama beribadah di alam dunia, yaitu di langit yang pertama. Waruwiya anna iblisa kanasmuhu wa fis sama'id dunya al-abidu. Sadurunge duwe gelar iblis iku di duweni asma aran al-abidu, jin sing ahli beribadah ana ing langit dunya, langit pertama. Wonten mriku selama 80.000 tahun dibagi 8 pinten? 10.000 tahun beribadah di langit pertama, di alam dunia ini selama 10.000 tahun. Wis dina-dina iku ngibadah taat dhateng Gusti Allah. Wonten langit pertama disebut arane al-abid, ahli beribadah. Sasampunipun 10.000 tahun beribadah di langit yang pertama, diberi gelar al-abid, ahli beribadah, maka al-abid ini dari Banul Jan, dari jin naik ke langit yang kedua. Wafis saniyati al-azzahidu, jin niku sakwise ahli ibadah munggah datang langit yang kedua, diberi gelar azzahidu, ahli syuhud. Syuhud niku nopo? Syuhud secara makna syariat geding marang dunya, gak seneng dunya. Niki tiyang syuhud biasane mboten seneng dateng dunya. Lah jin niki dipun paringi asma az-zahidu, jin ingkang zuhud saking nemene anggenipun ngibadah. Pertama diparingi asma al-abid teng langit ingkang pertama, langit dunya, munggah datang langit yang kedua diparingi asma az-zahidu, ahli zuhud.
terus 10.000 tahun jadi ahli syuhud 10.000 tahun jadi ahli ibadah yo 10.000 tahun. Jenengan pinten-pinten. Nah niku. Terus dinaikkan lagi, naik ke langit yang ketiga, wafis salisati al-arifu, munggah datang langit ingkang nomor 3, dipun paringi asma gelar al-arifu, ahli makrifat. Iku lho, ateges ahli makrifat iku kenal dateng Gusti Allah al-arif 10.000 tahun di langit yang ketiga, sehingga karena kemakrifatannya diberi gelar ataupun nama al-arifu. Naik lagi, munggah malih datang langit ingkang nomor 1, wafir robiati al-waliyu, si jin ini yang ahli ibadah, ahli syuhud, ahli makrifat, dalam langit yang keempat diberi gelar asma, yaitu al-waliyu, kekasih Gusti Allah. 10.000 tahun dalam langit yang keempat mendapatkan gelar ataupun asma al-waliyu. Naik lagi ke dalam langit yang ke-5, disitulah wafil khomisati at-taqiyu, jin yang ahli ibadah, ahli syuhud, ahli makrifat dan kekasih Allah wali, dinaikkan lagi ke langit yang ke-5 mendapatkan asma gelar nama ahli takwa, datang Gusti Allah 10.000 tahun menjadi ahli takwa di langit yang ke-5. Naik lagi ke dalam langit yang ke-6, wafis sadisati al-khazinu, 10.000 tahun beribadah taat kepada Allah di langit yang ke-6 diberi gelar asma nama al-khazinu, penjaga. Naik lagi ke langit yang ke-7, wafis sabi'ati azazilu, bernama Azazil di langit yang ke-7. Setelah itu, karena kedudukan jin ini saking taatnya kepada Allah sehingga bisa menembus langit yang pertama sampai kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, dan bertempat di dalam surga. Setelah di dalam surga beberapa lama, Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Setelah diciptakan, seluruh malaikat diperintah oleh Allah untuk menghormati Nabi Adam dengan simbol diperintah bersujud kepada Nabi Adam.
seluruh malaikat taat menghormati Nabi Adam. Tapi si Azazil ini menolak. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Dirinya diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Maka si Azazil ini dengan kesombongannya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Akhirnya wa fil lauhil mahfudi iblisu. Inilah jin yang ahli ibadah akhirnya diberi gelar iblis karena satu sifat takabur, sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi kalau ada seseorang yang merasa dirinya ahli ibadah, masih kalah dengan ibadahnya iblis. Kalau ada seseorang mengaku ahli zuhud, masih kalah dengan zuhudnya iblis. Ada seseorang mengaku ahli makrifat, iblis pun pernah menjadi ahli makrifat. Ada seseorang mengaku umpama ngapunten wali, iblis pun pernah di posisi itu. Lan sak piturute mula apa yen iblis menggoda orang ahli ibadah, iku sampun paham. Sebab piyambake nate menjadi al-abid ahli ibadah 10.000 tahun, menjadi ahli zuhud 10.000 tahun, menjadi ahli makrifat 10.000 tahun. Totalnya 80.000 tahun. Hanya karena satu sifat sombong, maka ibadahnya, ketaatannya, zuhudnya, makrifatnya tidak lagi diterima oleh Gusti Allah, bahkan dikeluarkan dari surga.